lagi di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas sebuah keris yang dimana keris yang akan kita bahas pada kali ini itu cukup familiar karena keris ini memiliki dapur yang merupakan salah satu dari dapur yang wajib dimiliki. Ya, seperti ini untuk prajengan warangkanya. Dia sangat menawan karena terlihat bersih mengkilap. Jika disandingkan dengan foto yang ada di website dan juga yang ada di Instagram Dunia Keris tentunya, pada video kali ini ada sedikit perbedaan, yaitu pada bagian pendok terutama. Pada bagian pendok, jika saudara-saudara sekalian menyaksikan atau melihat yang ada di website dan di Instagram maupun yang video yang ada di TikToknya Dunia Keris, itu untuk pendoknya terkesan kotor ya, terkesan kotor, dia kusam, ada beberapa bercak membandel yang sulit untuk dihilangkan. Tapi untuk pada kesempatan kali ini saat saya membuat video Blokosuto, untuk pendoknya sudah saya bersihkan. Jadi nanti bisa ditampilkan untuk before dan afternya. Itu sebagai gambaran di mana di saat jenengan ingin membersihkan sebuah pendok dari sebuah pusaka atau sebuah koleksi yang jenengan miliki, perbedaannya bisa sesignifikan itu. Pendok menjadi terlihat lebih mewah, lebih bagus tentunya, dan lebih menarik perhatian. Begitu. Ini bukan saya ganti pendoknya ya, pendoknya tetap sama. Jika bisa disaksikan dengan lebih detail lagi, untuk luka-luka yang ada di pendoknya ada beberapa bagian yang memang dia sebutannya bisa dibilang boncel atau tidak halus, tidak rata, itu tetap sama, tidak ada yang berbeda karena memang ini satu pendok yang sama, hanya saya bersihkan saja, saya treatment poles seperti itu. Jadi supaya di saat jenengan nanti memahari keris ini sudah siap simpan dan sudah layak dipamerkan ke saudara jenengan, ke teman-teman jenengan, atau bahkan ke kerabat pekerjaan jenengan. Begitu, kita mulai ke pembahasan kerisnya. Seperti biasa, kita mulai dari dedernya terlebih dahulu. Untuk deder pada keris ini memiliki model canteng ya, model canteng dengan kayu sonokeling, dan ini lawasan atau lamen. Jadi untuk dedernya dia deder lama, bukan deder buatan baru. Lalu untuk mendaknya sendiri, kita turun sedikit kepada bagian mendak. Untuk mendaknya dia terbuat dari bahan kuningan cetak dan tentunya baru, karena untuk saat ini mendapatkan mendak yang lawasan juga agak susah. Mendak juga tidak terlalu krusial bagi saya, jadi mendak saya pasangkan baru dengan motif kendit. Bahannya tadi kuningan cor ya. Lalu kita turun lagi pada bagian warangka. Sebelum kita pembahasan warangkanya, kita lihat dulu untuk jinjingan kerisnya. Penempatan keris ke dalam warangkanya itu sangat rapi, presisi, tidak ada tambalan, presisi pas di tengah juga, tidak miring ke kanan atau ke kiri, gitu. Lalu untuk
warangkanya sendiri dia terbuat dari bahan kayu timoho dengan pelet yang cukup unik, hanya ada di tengah dan di samping. Untuk belakang dia hanya ada serat kayu saja, tidak ada peletnya. Jadi untuk pelet kayu timoho yang ini hanya ada di depan sini saja, di bagian tengah dan samping. Begitu. Kalau dilihat dari model bentuk gayamannya, ini termasuk ke dalam warangka berbentuk gayaman ya, gayaman Surakarta. Ini sekilas hampir mendekati ke gayaman Banceh, tetapi masih kurang panjang sedikit. Jadi ini masih saya kategorikan sebagai gayaman Surakarta biasa, belum masuk ke dalam Banceh dan bukan masuk ke dalam Gandon tentunya. Begitu. Untuk modelnya sendiri dia belewan ya, jadi pendok akan otomatis mengikuti bentuk warangka yaitu belewan, dan bisa dilihat dengan jelas bahwa ini bukan iras. Jadi ada sambungan perbedaan kayu antara pelokan dengan gandarnya. Begitu. Untuk pendok sendiri dia berbahan kuningan, lamen tentunya, ini lawasan, masih cukup tebal untuk pendoknya. Terbilang tebal, karena biasanya kalau pendok kuningan lamen itu memang tebal-tebal. Begitu, dan tentunya sangat bersih dan sangat menawan. Begitu untuk sandangannya. Kita akan beralih ke dalam isi dari warangkanya. Mari kita akan lihat seperti apa bentuk dan juga wujud dari kerisnya. Ya, seperti ini untuk penampakan kerisnya. Jika tadi saya di awal mengatakan bahwa keris ini akan nampak familiar karena satu, dia memiliki dapur tilam upeh, yang dimana keris dengan dapur tilam upeh adalah keris yang cukup banyak sekali populasinya, seperti halnya dengan brojol. Dan keris dengan dapur tilam upeh itu juga menjadi salah satu keris yang wajib untuk dimiliki bagi para pengkoleksi Tosanaji, karena di luar daripada populasi yang banyak, dia juga memiliki historical, di mana dapur tilam upeh itu dianggap sebagai ibu dari dapur keris. Begitu. Dan bisa dilihat untuk ricikannya, kita sudah sama-sama tahu untuk ricikan dari dapur tilam upeh itu cukup sederhana. Dia hanya ada tikel alis, lalu gandiknya dia polos, gandik lugas, dan juga pejetan. Dia tanpa serawean. Serawean itu adalah bagian kawah atau cekungan yang ada pada bagian belakang keris atau disebutnya dengan wadidang. Itu adalah serawean, dan tilam upeh tidak memiliki itu. Lalu dia pada bagian gonjo polos, tanpa ada gerenung sama sekali, tanpa ada tungkakan, tanpa ada tingil, dia polos, hanya landai saja dari bawah ke atas.
seperti itu, bolak-balik sama ya, karena dapurnya Telang UP jadi harus bolak-balik sama seperti itu. Lalu kita akan lanjut untuk pembahasan kepada pamornya. Jika dilihat untuk keris ini, mungkin jenengan juga sudah banyak yang tahu untuk jenis pamornya, dan ini saya sebut dengan pamor Adeg Wengkon, walaupun ada versi yang menyebutnya dengan Tejo Kinurung. Itu sama saja, bentuknya sama, dia juga tidak ada perbedaan apapun, hanya perbedaan nama. Yang Tejo Kinurung biasanya itu untuk penyebutan bagi orang Jogja yang menyebut dengan adanya adeg dan ada pamor di sampingnya atau wengkon atau winengku, itu disebutnya dengan Tejo Kinurung. Tapi secara harafiahnya itu adalah sama, arti daripada pamor Tejo Kinurung dengan pamor Adeg Wengkon. Bentuknya sama, modelnya sama, tidak ada yang berbeda apapun. Ya, begitu. Lalu untuk tangguhnya sendiri, jika kita lihat dari materialnya, kita lihat dari model gandeknya, karena jika kita ingin mengetahui sebuah tangguh dari keris, ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang satu tidak lain tidak bukan adalah pada bagian gandek dan gonjonya. Jadi hal yang sangat nampak atau hal yang sangat mudah kita hafalkan itu adalah pada bagian gandek dan gonjonya. Gandek, jika dia berbentuk seperti melinjon itu tangguh mana, jika dia berbentuk bluweng itu tangguh mana, seperti itu. Dan nanti bisa jenengan juga cari referensinya masing-masing untuk ciri khas gandek dari era ke era atau tangguh ke tangguh. Ada banyak, yang terutama jika kita melihat yang sangat jelas itu ada bagian tangguh Pajajaran. Dia pasti dasecaknya bluweng rata-rata. 80% dari tangguh Pajajaran itu bluweng. Bluweng itu melingkar. Begitu. Nah, sedangkan untuk ini jika kita lihat tadi, dia pada bagian dasecak itu bawah daripada gandek. Gandek kan pada bagian atas. Nah, ini gandek, pada bagian bawahnya ini namanya dasecak. Dasecaknya dia sedikit lancip dan gulu meletnya dia tidak terlalu lebar, tidak terlalu panjang. Gulu melet itu adalah ini. Nah, ini adalah gulu melet. Lalu untuk gandeknya sendiri, dia tidak lurus, dia tidak tegak lurus, tetapi dia agak condong ke kanan. Nah, jika dia agak condong ke kanan atau dia agak miring ke kanan, berarti itu sudah bisa dipastikan keris ini dari tangguh Tuban. Nah, itu salah satu cara untuk kita mengetahui keris ini dari tangguh mana. Sejauh yang saya tahu itu cukup valid dan itu cukup bisa membuat kita memahami tentang keris. Walaupun jika kita ingin mengetahui lebih dalam tentang tangguh keris, itu juga tidak hanya satu bagian saja yang kita pahami. Yang kita pelajari tidak hanya pada satu bagian yaitu gandek saja, tapi juga kita perlu mempelajari bagaimana condong lelehnya, bagaimana dia bentuk daripada penempatan pamornya, materialnya, seperti itu. Nah, itu harus berjangka dan tentunya hal-hal seperti itu juga perlu jam terbang yang panjang juga. Begitu. Untuk tangguh dari keris ini tadi sudah pasti itu di Tuban. Walaupun sebenarnya masih bisa ini dimasukkan ke dalam Tuban Mojopahit mungkin, tetapi saya lebih enak untuk memasukkannya ke tangguh Tuban saja tanpa ada campur dari tangguh yang lain. Seperti itu. Walaupun fleksibel saja untuk tangguh, kita bisa berdiskusi, kita bisa saling sepakat apa yang membuat ini tidak masuk ke dalam Tuban, apa yang membuat ini tidak masuk ke dalam hal-hal yang lainnya. Seperti itu. Jadi sudah cukup untuk pembahasan pada kali ini tentang pamor, dapur dan tangguhnya.
Lalu kita sebentar lagi akan masuk ke dalam pengukuran dimensi baik bilah, dan juga kita akan buka dadernya. Kita akan lihat pesi dan juga kita akan coba ukur pesinya. Untuk pesinya kita akan coba lihat terlebih dahulu juga. Saudara-saudara bisa menyaksikan untuk kondisi pesi, apakah dia merupakan pesi sambungan atau pesi yang sudah direkayasa. Dan tentunya menurut saya ini masih orisinil ya. Masih orisinil, masih ada serat pamor. Masih ada serat pamor yang nyambung dari pangkal pesi sampai dengan ujung, yaitu pamor adeknya. Dan itu hal yang normal, hal yang biasa, membuktikan bahwa pesi dari keris ini itu masih orisinil dan masih utuh seperti itu. Masih orisinil, masih utuh. Untuk pesinya sendiri, dia memiliki panjang di sebentar, saya ukur terlebih dahulu. Untuk pesinya, dia memiliki panjang di 7,3 cm. Untuk pesi di 7,3 cm, hampir sampai dengan 7,5, hanya selisih sedikit saja. Lalu untuk gonjonya, gonjo kita dari ujung sampai ujung, dia ada di 8,6 cm. Setelah itu terakhir kita akan mengukur bilahnya. Untuk bilah kerisnya, dia memiliki panjang di 38,2 cm. Oke. Saya rapikan terlebih dahulu. Kita akan coba tahap terakhir ya. Kita akan mencoba mengolesi minyak ini dengan keris ini dengan minyak. Kita akan coba mengolesi keris ini dengan minyak untuk mengetahui atau untuk melihat karakter daripada besi atau karakter bilahnya seperti apa, supaya nampak potensi maksimal dari materialnya. Untuk penampakan setelah diberi minyak, nanti akan coba diperjelas lagi pada bagian video detailing. Yang jelas untuk saat ini yang terlihat pada penglihatan saya, untuk warna gradasi dari besinya itu terlihat, lalu muncul kesan matang pada bagian bilahnya. Matang dalam artikan penempaannya ya, jadi dia di saat dilihat itu terkesan pulen. Lalu untuk pamornya sendiri, dia lebih stand out atau lebih muncul daripada di saat dia kondisi bilah kering.
Mungkin cukup sekian untuk kesempatan kita membahas keris pada video kali ini. Tentunya seperti biasa, jika jenengan penasaran dengan maharnya atau penasaran dengan foto atau penjelasan deskripsi lengkapnya, bisa saja langsung kunjungi ke website resmi kami, yaitu ada di www.duniakeris.com. Tentunya di sana juga tidak hanya keris ini saja yang kita sajikan, tapi juga ada beberapa pilihan koleksi keris lainnya yang mungkin salah satu dari koleksi yang saya sajikan di website ada yang menarik perhatian jenengan dan ingin dialih rawatkan. Begitu. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir video kali ini. Terima kasih atas supportnya selalu. Terima kasih juga sudah mau untuk ikut serta dalam melestarikan budaya Indonesia. Sekian dari saya pamit undur diri. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.